Akan saya bacakan manakib daripada saya punya abah. Nasab, perhatikan. Nasab daripada, nasab itu silsilah sampai ke Rasulullah. Nasab daripada saya punya abah. Saya punya abah Bahar. Saya punya abah Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Smith. Perhatikan. Nah, Muhammad ini, Muhammad bin Ali, ini adalah yang pertama kali diberi gelar Ibnu Sumaid. Jadi Sumaid itu sin mim ya to. Sumaid itu artinya kalung yang terbuat dari benang. Tahu? Kalau zaman-zaman dulu kan anak kecil pakai kalung benang itu. Nah, itu namanya Sumaid. Jadi satu waktu ibunya Habib Muhammad lagi bawa, Habib Muhammad lagi digendong masih kecil. Lagi digendong, tiba-tiba kalung beliau jatuh. Ada orang dari belakang bilang, Sumaid, Sumaid, Sumaid. Maksudnya kalungnya jatuh, kalung benangnya jatuh. Nah, gara-gara itulah lakop nisbatnya itu. Nisbat itu kan penyandaran. Ya. Setiap ada lakop pasti ada nisbat. Lakop itu gelar, nisbat penyandaran kepada gelar itu. Nah, semenjak itulah beliau dipanggil Muhammad bin Sumaid. Nah, beliau punya ayah namanya Ali, Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Ya, jadi namanya sama kayak saya, cuma bedanya ini nggak ada Baharnya yang pertama kali bin Smith. Saya kan Bahar, saya Muhammad Bahar bin Ali bin Abdurrahman. Kalau beliau Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Jadi saya ini ibu-ibu, kalau di Sulawesi sana, dulu itu waktu saya masih di Al-Khairat, pondok di Al-Khairat, orang-orang nggak tahu Bahar, orang-orang taunya Muhammad. Makanya sampai sekarang, ya, saya punya adik-adik itu kalau panggil saya bukan Kak Bahar, bukan, manggilnya Kak Mat. Kak Mat dari mana? Kak Mat Somakang. Kak Mat kapan kawin ulang? Bercanda. Jadi dipanggilnya Muhammad. Ya biar tahu ya. Ya. Muhammad yang pertama kali tadi gelar Bismillah. Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, ya, bin Ahmad bin Alwi, bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Ammul Faqih. Jadi kita orang ini bin Smith beda. Beda sama As-Saggaf, beda sama Al-Habsyi, beda sama Al-Attas, beda sama bin Syahab, ya, beda sama Al-Gadri. Kalau kita orang bin Smith, Al-Haddad itu dari Ammul Faqih. Bin Smith, Al-Haddad, bin Tahir itu dari Ammul Faqih, dari pamannya Faqil Mugaddam. Kalau As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas dan lain-lainnya banyak. Kayak bin Syawbakar. Bin Syawbakar ada lagi pecahannya tuh. Pecahan bin Syawbakar, Al-Hamid. Al-Hamid pecahan bin Syawbakar. Al-Haddar itu pecahan bin Syawbakar. Abu Futaim itu pecahan bin Syawbakar. Kemudian bin Jindan itu pecahan bin Syawbakar. Jamalul Lail, Jamalul Lail banyak pecahannya. Pecahan Jamalul Lail, Al-Gadri itu Jamalul Lail. Baharun itu Jamalul Lail. As-Sirri itu Jamalul Lail. Al-Attas juga banyak. Ada Al-Attas bin Hud, ada Al-Attas Habhab, ya. As-Saggaf banyak. Ada As-Saggaf As-Safi, ada As-Saggaf Banahsan, ya. Jadi banyak. Kalau bin Smith cuma satu, limited edition. Tidak ada bin Smith ada. Limited edition. Jadi ingat ya, bin Smith beda jalur. Bin Smith dari jalur Ammul Faqih. Bin Smith Al-Haddad, nah sama itu, satu jalur. Bin Alwi Ammul Faqih. Bin Muhammad Sahibul Mirbat. Bin Ali Khalaq Kasam. Bin Alwi. Bin Muhammad. Bin Alwi. Bin Ubaidillah. Bin Ahmad Al-Muhajir. Bin Isa Ar-Rumi. Bin Ja'far Sadiq. Bin Muhammad Al-Bagir. Bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Bin Husain Sayyidul Syabab Ahlil Jannah. Ibn Fatimah Az-Zahra binti Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasab garis keturunan saya punya abah. Jadi saya punya abah itu yang ke-33. Saya berarti yang ke-34. Saya punya abah ke-33, saya berarti yang ke-34. Nah, abah saya Habib Ali bin Smith, beliau lahir pada tanggal 25 Muharram 1335 Hijriah, bertepatan tanggal 18 April tahun 1936. Lahir di Manado, Sulawesi Utara. Saya punya abah Habib Ali, itu punya abah, berarti saya punya kakek. Namanya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman makamnya di Otista. Tahu Otista? Nah, jadi kalau kalian pergi ke Otista, di situ ada makamnya Ami Ali Rubi, ada makam Hababah Hadijah, sampingnya itu ada tulisan Sayyid Abdurrahman bin Smith. Itu makam kakek saya, abahnya abah. Karena Habib Abdurrahman meninggalnya waktu di Jakarta, kena penyakit jantung, mau dibawa, nggak boleh sama Habib Salim bin Jindan. Jadi yang ngurusin waktu itu Habib Salim bin Jindan, terus Habib Ahmad bin Hil yang imamin. Ini anak dapat cerita dari Habib Muhammad bin Ali bin Hamid, Habib Muhammad Gulu. Jadi yang imamin jenazahnya waktu itu Habib Ahmad bin Hil, Sohibul Asmaul Husna. Di situ juga ada Habib Salim bin Jindan. Karena jenazah Habib Abdurrahman mau dibawa sama keluarga, mau dibawa ke Manado, kata Habib Salim enggak. Abdurrahman hidup sama anak, Abdurrahman mati sama anak. Makanya dimakamin di wakafnya Habib Salim bin Jindan. Itu abahnya abah, Habib Abdurrahman. Nah, Habib Abdurrahman bin Alwi bin Smith. Itu abahnya abah. Uminya abah, Syarifah Hababah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar. Asli dari Ternate. Ya, Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman bin Alwi, kakeknya abah Habib Alwi. Habib Alwi punya istri namanya Hababah Fatmah Basalama. Berarti neneknya saya punya abah. Nah, Habib Alwi ini punya abah lagi namanya Habib Abdurrahman. Jadi saya Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman. Paham? Paham nggak? Nah, Habib Abdurrahman inilah yang pertama kali dari Hadramut datang ke Sanger Manganitu, daerah Sanger dekat sama Filipina, ujung Sulawesi Utara sana. Nah, Habib Alwi beliau nikah dengan anaknya Raja Doronto, yaitu Putri Aisyah di Sanger Manganitu, dan memiliki seorang anak yang bernama Alwi yang nikah sama Hababah Fatmah Basalama. Kemudian Habib Abdurrahman tadi habis nikah sama anaknya raja tadi, Habib Abdurrahman hijrah ke Lombok, menikah di Lombok dan memiliki anak bernama Muhsin dan Hasan. Makanya kami bin Smith Manado dengan bin Smith Lombok itu masih satu rumpun, satu kakek. Siapa itu? Habib Abdurrahman bin Smith yang di Jelojo, bin Smith yang di Ampenan, ya tahu ente? Karena ceramah di Jelojo waktu itu. Itu masih satu rumpun sama kita orang. Nah, Habib Abdurrahman tadi begitu datang di Lombok, nikah lagi di Lombok, punya anak Hasan sama Muhsin, beliau meninggal di Lombok dan dimakamkan di pemakaman Bintaro namanya. Ada di Lombok pemakaman Bintaro. Nah, di situ berarti kakeknya saya punya abah, datuknya Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman. Perhatikan, Habib Alwi dan Hababah Fatmah Basalama, kakeknya abah, itu menikah, punya anak yang pertama Abdurrahman, abahnya saya punya abah. Yang kedua Habib Syekh, kemudian Habib Husin. Habib Husin meninggal di Bandung, nggak punya keturunan. Dari Habib Syekh ada keturunannya banyak. Kemudian Syarifah Gamar. Nah, Habib Abdurrahman menikah dengan Hababah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar. Beliau dikaruniakan 9 anak, 4 putra, 5 putri. Anak pertama Habib Abdurrahman yaitu Ahmad, berarti kakaknya saya punya abah. Ahmad, kemudian
Salim, Ali, Muhammad. 4 perempuan, 4 laki-laki. Yang perempuan Syarifah Alwiyah, Aminah, Aisyah, Lulu, dan Raguan. 4 putra, 5 putri. Nah, saya punya abah, itu punya istri 2. Ibu perhatikan, biar tahu. Abah saya punya istri. Istri pertama punya anak 7. Berarti saya punya kakak. Kakak saya yang pertama namanya Laila, Kak Laila. Habis Kak Laila, Kak Hasan. Habis Kak Hasan, Kak Husin. Habis Kak Husin, Kak Soraya. Habis Kak Soraya, Kak Noval, Kak Firdaus, Kak Abdullah. 7 dari istri pertama. Dari istri kedua saya punya Umi, anaknya 6. Jadi total anak saya punya abah 13. Saya dari istri kedua. Saya anak pertama. Habis saya punya adik perempuan Sakinah. Habis Sakinah adik saya perempuan Ja'far. Habis Ja'far adik saya laki-laki yang barusan ceramah Zen. Habis Zen adik saya perempuan Safira. Habis Safira adik saya paling bontot laki-laki namanya Uraidi. Saya punya abah berguru. Pertama, gurunya abah saya adalah abahnya sendiri, yaitu Habib Abdurrahman bin Habib Alwi. Guru yang kedua yaitu adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dan guru beliau yang ketiga yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya punya abah, beliau menjabat sebagai komisaris wilayah Al-Khairat selama 15 tahun dan membuka cabang-cabang Al-Khairat di beberapa desa-desa terpencil di Minahasa seperti Kema, Belang, Bentenan, dan Tumbak. Beliau suka membangun masjid di daerah-daerah terpencil. Jadi saya punya abah itu kalau bangun-bangun masjid itu pasti masjidnya dinamakan dengan tokoh yang paling berpengaruh yang sudah meninggal di situ. Ada masjid, abah saya bangun masjid. Nanti tokoh di kampung itu siapa? Ulama di kampung itu siapa? Kiai siapa? Ustadz siapa? Syekh siapa? Nah nanti masjid itu abah saya kasih nama sesuai dengan orang alim yang sudah meninggal yang dijadikan tokoh di kampung tersebut. Itu kebiasaan saya punya abah. Dan saya punya abah adalah orang yang tegas, keras di dalam mendidik anak-anaknya. Dan abah kami tidak pernah segan-segan mentakzir, memberikan hukuman kepada kami apabila kami melakukan kesalahan. Maksudnya abah nggak akan membenarkan yang salah, walaupun anak-anaknya salah, tetap salah. Itu saya punya abah. Jadi abah ini dakwahnya ke anak-anaknya lebih ke tatbik itu praktek, yakni bil fi'li, dan lebih dengan perbuatan daripada ngomel. Jadi abah tuh lebih ke perbuatan. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Jadi dengan perlakuan. Sampai-sampai beliau pernah berkata, kasih sayangku kepada kalian wahai anak-anakku terbukti dengan aku selalu memarahi kalian jika kalian berbuat salah. Abah tidak pernah membenarkan kesalahan anak-anaknya. Beliau melazimkan bagi anak-anaknya setiap maghrib membaca ratib Al-Haddad, setiap isya, pada isya membaca ratib Al-Attas. Dan saya punya abah paling gemar, paling suka itu membaca kitab-kitab karangannya Imam Haddad seperti Nasoihul Ibad, Nasoihul Diniyah, Risalatul Mu'awana. Terus abah suka baca-baca kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Mi'arul Ilim, Mukasyafatul Qulub. Itu 2 yang paling disukai sama abah saya. Dua kitab-kitab Imam Haddad sama kitab-kitab daripada daripada Imam Ghazali. Dan saya punya abah itu ahli syair. Saya punya abah ahli sastra. Makanya jangan heran nurun ke anaknya. Seringkali bahasa-bahasa indah
yang dalam akan lautan makna tumpah dari bibir abah saya. Dan abah saya adalah orang yang paling sangat disegani. Pernah satu waktu abah saya lagi jalan. Abah ini kalau lagi jalan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang lagi mabok. Ada orang-orang mabok. Itu mereka dengar langkahan kaki saya punya abah, itu langsung sadar. Mereka loncat ke sungai. Kan samping rumah itu sungai di Manado, di Bonasa. Sebelah sana Komo. Itu loncat langsung ke sungai mereka. Dengar suara kaki abah, langsung loncat. Saking kerasnya saya punya abah. Ibu-ibu, dulu saya pernah, ya memang saya salah waktu itu, namanya masih kita orang masih kecil-kecil, nakal. Ada saya pukul anak orang sampai berdarah. Masih kecil. Muhammad sini. Ya, Pak. Siapa anak pukul tuh anak? Bapak. Sini. Tidur. Maksudnya saya sini kamu, tiduran di jalan. Tidur begitu. Abah injek-injek semuanya kepala di depan anak yang saya pukul. Jadi memang ketika abah masih hidup, kami ini anak-anak ngerasa, kenapa abah ini didik kami kayak begini, keras begini, tegas begini. Ketika abah masih hidup, kami belum merasakan manfaat dan keutamaan daripada didikan yang tegas dan keras itu. Selama abah masih hidup. Tapi setelah abah meninggal, alhamdulillah kami bisa merasakan begitu luar biasa kasih sayang dan kecintaan abah kepada saya. Dan yang paling saya tidak bisa lupa, ketika saya baru lahir, saking abah saya bangga, saking abah saya senang, abah saya cetak saya punya foto-foto itu. Abah kirim ke semua daerah di Sulawesi. Jadi saya belum nyampe ke daerah itu, foto bayi saya udah nyampe ke situ. Abah kirim lewat pos. Karena abah kan banyak anak buahnya di mana-mana. Dikirim sama abah. Saking bangganya punya anak pertama dari saya punya ibu. Dan nama saya, ini kalian harus tahu, nama saya itu bukan dikasih nama pas sudah lahir, bukan. Nama Muhammad Bahar itu sudah abah kasih semenjak saya masih di dalam perut. Karena abah sempat bikin tulis surat di situ. Saya ada 3 lembar surat, kertasnya warna kuning. Intinya yang saya ingat, wasiat abah di situ, wahai anakku Muhammad Bahar, jikalau engkau lahir, ketahuilah, jikalau engkau membaca surat ini maka berarti abah telah tiada. Maka abah wasiatkan kepada kamu, kamu memiliki 7 orang kakak. Kamu cari kakakmu, sayangi kakakmu sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Walaupun beda ibu, tetapi kamu satu abah, satu darah, satu fam, satu nasab. Itu isi suratnya. Terus saya punya abah bilang, yang paling tidak bisa saya lupa, wahai anakku Muhammad Bahar, perdulikanlah golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Di bawahnya dikasih tanda kurung, anak-anak yatim, janda, dan para fakir miskin. Jangan sampai engkau biarkan mereka dalam keadaan kelaparan, kehausan, dan dalam keadaan telanjang. Itu hanya satu yang saya ingat dari sekian banyak wasiat-wasiat daripada saya punya abah. Terus pernah juga abah kalau lagi ngumpul sama anak-anak buahnya abah saya itu, karena abah saya kan punya beberapa PT lah, ngumpul sama anak-anak buahnya, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa abah. Saya nanya sama abah iseng-iseng, abah, kenapa abah kalau dia abah petamang-tamang, abah kalau dia orang lain, abah tak tawa. Kenapa kalau dia orang abah pe anak abah keras, abah marah pada orang. Kenapa abah? Abah bilang, anak, abah deng dorang ini, deng abah pe taman-taman, deng abah pe anak buah ini, deng abah pe orang-orang, abah tak tawa deng dorang, abah enak sayang pada orang. Ngana, abah marah pangana, abah pukul pangana, abah injang pangana, lantaran abah sayang dan cinta pangana. Dorang terserah dong mau bikin apa, dong mau bikin kesalahan, tetap abah tertawa deng dorang. Karena abah tak sayang pada orang. Ngana, abah pukul, abah injang, lantaran abah sayang dan cinta pangana. Ngerti? Ngerti ya?
nggak perlu saya terjemahkan. Jadi dan Abah meninggal ketika saya lagi ceramah di Palangkaraya. Tapi alhamdulillah saya sempat datang, sempat melihat jenazah Abah saya, dan saya berterima kasih atas hadirnya hadirin hadirat di majelis yang mulia ini, datang ke sini, dan saya minta tolong doakan Abah saya agar Abah saya tidak punya tujuan macam-macam. Abah pernah bilang, anak, Abah ini tidak ada, Abah ini dia mau apa di sorga apa? Ngana mau cari apa di sorga? Ngana mau cari telaga Kausar, ngana mau cari telaga Haud, apa ngana mau cari? Abah dia mau, Abah masuk sorga, Abah suka masuk sorga cuma satu, Abah cuma suka berkumpul dengan Rasulullah SAW. Artinya Abah ini mau masuk sorga, pengen masuk sorga. Abah tuh pengen masuk sorga. Abah ini nggak mau kenikmatan sorga yang lain, enggak. Abah cuma mau satu, anak, Abah berkumpul dengan Rasulullah. Cuma itu, Abah dia mau untuk bidadari, Abah dia mau untuk istana yang terbuat dari Abah dia mau itu semua. Yang Abah mau cuma satu, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Maka doakan pada malam hari ini, insya Allah Abah kami di akhirat bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Itu saja sedikit manakib yang bisa kami bacakan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada semua hadirin yang hadir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menghadiri acara haul dan Isra Mi'raj Abah kami. Mudah-mudahan Allah balas ribuan kali lipat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Poktua, masyarakat Pabuaran, masyarakat Kemang yang ikut mengamankan acara. Begitupun dari kepolisian, dari tentara, dari para laskar-laskar, dari para jawara-jawara, dan semua jamaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah permudah semua urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhiratnya.